Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dengan NIM L0211813114. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akar Tuba Deris elliptica terhadap mortalitas benih ikan nila Oreochromis sp. Nah, jurnal ini ditulis oleh Henry Efriadi, Dian Mutiara, dan Ita Emilia dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas PGRI Palembang. Oke, langsung saja kita mulai membahas mengenai jurnal ini. Oke, untuk slide yang kedua ini kita akan membahas mengenai latar belakang mengapa penulis mengambil judul penelitian ini atau mengapa penulis meneliti terkait uji toksisitas akar tuba terhadap mortalitas benih ikan nila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai negara mega biodiversity. Jadi, keanekaragaman hayati yang tinggi ini merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang sangat vital dan strategis. Salah satu dari keanekaragaman hayati yang paling banyak ditemukan atau paling melimpah juga yaitu keanekaragaman jenis tumbuhannya, di mana tumbuhan ini memiliki berbagai manfaat, biasa sebagai obat-obatan ataupun biasa digunakan sebagai racun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tumbuhan yang digunakan sebagai racun. Nah, salah satunya yaitu Deris elliptica. Orang-orang biasa menyebutnya atau nama lokal dari tumbuhan ini yaitu tua daerah Sunda dan toba di Madura. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai Duva nivapa lagi ataupun dalam bahasa Inggris disebut dengan Deris rot atau tubarot. Nah, tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang merambat hingga mencapai kurang lebih 15 meter. Biasa dijumpai di tepi hutan atau daerah-daerah yang lembab, di pinggir sungai, ataupun ditanam di kebun maupun di halaman rumah. Deris elliptica ini atau tumbuhan tuba dikenal oleh masyarakat digunakan sebagai racun untuk berburu ikan air tawar, rawa, dan kolam. Biasanya digunakan di perairan desa Delta Upang, Tirta Mulia. Nah, dahulu itu di perairan ini ditemukan berbagai jenis ikan seperti ikan gabus, ikan lele, ikan betutu, ikan betik atau betok, ikan seluang, ikan sepat siam. Namun karena penggunaan akar tuba ini sebagai racun selama 5 tahun itu sudah sangat sulit ditemukan ikan-ikan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu diduga kegiatan peracunan dengan menggunakan akar tuba itu mengakibatkan dampak negatif bagi semua biota air. Salah satunya adalah keberadaan ikan-ikan ini. Pada dasarnya, bahan kimia aktif yang terkandung di dalam akar tuba atau Deris elliptica itu dimaksudkan untuk mematikan satu target. Namun, pada hakikatnya ia bersifat racun untuk semua hewan non-target karena Deris elliptica ini merupakan jenis pestisida nabati yang tidak bersifat selektif dan mempunyai spektrum yang potensial khususnya bagi sumber daya di lingkungan perairan perikanan. Jadi pada kesempatan ini atau pada penelitian ini yang digunakan itu ikan nila. Mengapa kita gunakan ikan nila atau mengapa peneliti menggunakan ikan nila? Karena ikan nila ini memiliki penyebaran yang luas dan bersifat euryhalin, di mana ia dapat hidup pada kisaran salinitas yang lebar. Jadi ikan nila ini habitatnya di air tawar, termasuk seperti di air yang dangkal, kolam, sungai, bahkan di danau. Nah, ikan nila ini seperti yang kita ketahui bahwa ia memiliki nilai ekonomis yang penting serta ia juga dapat dipelihara di laboratorium. Karena itu peneliti menggunakan ikan nila
untuk uji toksisitas. Jadi, uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksik. Nah, pengamatan efek letal itu untuk mengetahui kematian biota uji akibat konsentrasi senyawa kimia tertentu yang terkandung dalam suatu limbah. Jadi, pada penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui konsentrasi ekstrak akar tuba yang menyebabkan kematian 50% hewan uji atau LC50 dan waktu tengahan LT50 kematian benih ikan nila. Jadi pada pelajaran toksikologi atau mata kuliah toksikologi itu Ibu sudah menjelaskan mengenai kegunaan uji toksisitas akuatik, di mana kegunaannya itu seperti menentukan kondisi lingkungan yang cocok untuk kehidupan organisme perairan ataupun untuk mengetahui kepekaan organisme perairan terhadap limbah dan zat pencemar. Jadi salah satu uji yang dipelajari itu yaitu mengenai uji toksisitas akut. Nah, uji ini juga digunakan dalam penelitian ini. Jadi, uji toksisitas akut itu dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang diuji sebanyak 1 kali ataupun beberapa kali dalam jangka waktu sebanyak 24 jam. Jadi, pengujian toksisitas akut itu bertujuan untuk menentukan konsentrasi ataupun dosis bahan kimia yang menyebabkan efek merugikan pada organisme melalui pendedahan bahan kimia dalam waktu yang singkat. Jadi, hasil pengujian toksisitas akut itu berupa persentase organisme yang mati dalam setiap konsentrasi ataupun LC50 atau LT50. Pada pelajaran sebelumnya juga kita sudah menentukan objek penelitian atau objek uji dan subjek uji. Jadi objek ujinya itu toksisitas akar tuba. Kemudian subjek ujinya itu yaitu ikan nila atau Oreochromis sp. Jadi pada penelitian ini waktu dan tempatnya itu dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017 yang bertempat di Laboratorium Zoologi Terpadu Universitas PGRI Palembang. Jadi metode yang digunakan pada penelitian itu yaitu metode uji hayati bioassay yang dilakukan dalam 2 tahap, di mana tahap yang pertama itu yaitu tahap pendahuluan dan yang kedua itu uji toksisitas. Jadi proses ujinya itu tadi sudah saya katakan bahwa uji toksisitasnya itu menggunakan metode bioassay, waktu pendedahannya selama 8 jam. Kemudian di sini dilakukan aklimatisasi, uji pendahuluan lalu uji toksisitas. Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini berupa bak fiber. Jadi bak fiber ini berukuran 20 liter, digunakan untuk aklimatisasi, uji pendahuluan dan uji toksisitas. Kemudian digunakan juga blender, timbangan, gelas volume, gelas beker, aerator. Kemudian bahan-bahan yang digunakan itu yang pertama benih ikan nila, akar tuba, kemudian aquades dan juga pakan ikan. Jadi uji pendahuluan itu nantinya akan dilakukan selama 24 jam. Jadi yang pertama itu kan akan dilaksanakan aklimatisasi hewan uji. Jadi aklimatisasi ini bertujuan untuk mengkondisikan hewan uji agar bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan pengujian dengan cara yang berangsur-angsur
dipindahkan dari 100% air pemeliharaan ke 100% air uji. Setelah dilakukan aklimatisasi hewan uji, yang kedua itu akan dilakukan uji pendahuluan, di mana sebelum melakukan uji toksit itu diperlukan uji pendahuluan untuk mencari variasi konsentrasi yang tepat yang nantinya akan digunakan pada uji toksisitas. Nah, uji pendahuluan ini memiliki tujuan yaitu untuk menentukan batas kisaran konsentrasi krisis bahan uji yang digunakan untuk penentuan LC50-nya. Jadi, setelah dilaksanakan uji pendahuluan, kita melangkah ke tahap selanjutnya yaitu uji toksisitas. Jadi, uji toksisitas itu digunakan untuk mempelajari pengaruh suatu bahan toksik atau bahan pencemar terhadap organisme, di mana dalam percobaan ini yang digunakan yaitu LC50. Nah, LC50 ini merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsentrasi zat toksik yang dapat mengakibatkan kematian hingga 50%. Jadi, selain penggunaan LC50, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa kita juga akan menggunakan atau dalam hal ini akan diuji LT50-nya juga. Kemudian selanjutnya tadi sudah dilakukan uji pendahuluan dan uji toksisitas. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa LC50 itu merupakan konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% terhadap subjek uji yang dimana ini dihubungkan dengan waktu terpapar. Jadi efek suatu substansi toksit itu juga ditentukan oleh lamanya pendedahan dan juga besarnya konsentrasi. Setelah melalui serangkaian langkah-langkah dalam menguji toksisitas akar tuba terhadap mortalitas benih ikan nila Oreochromis sp, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil ujinya. Jadi di sini pada slide terdapat 3 tabel, di mana tabel yang pertama itu merupakan jumlah ikan nila Oreochromis sp yang mati pada beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba pada uji pendahuluan selama 24 jam. Jadi bisa kita lihat pada slide, pada konsentrasi 0,2% itu tidak menunjukkan kematian pada hewan uji. Kemudian pada konsentrasi 0,4% menunjukkan jumlah kematian hewan uji sebanyak 3 ekor. Pada konsentrasi 0,6% menunjukkan peningkatan jumlah kematian hewan uji, di mana jumlahnya itu sebanyak 5 ekor. Pada konsentrasi 0,8% kematian hewan uji sebanyak 7 ekor. Dan pada konsentrasi 1% menunjukkan kematian hewan uji sebanyak 10 ekor. Jadi berdasarkan hasil uji ini disimpulkan bahwa zat toksik itu yang masuk ke dalam tubuh ikan mempengaruhi proses fisiologis di dalam tubuh ikan sehingga ia dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Kemudian pada tabel kedua yaitu hasil LC50-nya selama 8 jam. Jadi pada tabel tersebut konsentrasi ekstrak akar tuba yang menyebabkan kematian 50% benih ikan nila, di mana waktu aplikasinya itu selama LC50-nya itu 1 jam sebesar 0,549%. Kemudian 2 jam 0,653%, 3 jam 0,437%, 4 jam sebesar 0,307%, 5 jam sebesar 0,228%, 6 jam sebesar 0,142%, 7 jam sebesar 0,142%, dan selama 8 jam juga sebesar
0,142%. Jadi, berdasarkan hasil yang didapatkan ini, bisa kita simpulkan bahwa konsentrasi ekstrak akar tuba yang telah diaplikasikan terhadap hewan uji itu mempunyai kemampuan untuk membunuh benih ikan nila Oreochromis sp, karena di dalam ekstrak akar tuba ini terdapat senyawa aktif yang diduga dapat membunuh ikan nila, di mana senyawa ini disebut juga dengan senyawa retenon. Kemudian pada tabel ketiga ini yaitu hasil LT50 konsentrasi pada konsentrasi 0,26% hingga konsentrasi 0,95%. Jadi pada tabel ini waktu tengahan atau LT50 ekstrak akar tuba dapat menyebabkan hewan uji di mana LT50 0,26% selama 4,619 menit, LT50 0,34% selama 4,075 menit, kemudian LT50 0,44% selama 2,393 menit, dan LT50 0,57% selama 1,561 menit, hingga dengan LT 0,95%, di mana di sini sudah tidak menunjukkan hasil probit dari uji yang dilakukan atau uji yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oleh karena itu, dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan di mana yang pertama itu konsentrasi ekstrak akar tuba dapat menyebabkan kematian hingga 50%. Kemudian waktu tengahan atau LT50 itu dapat menyebabkan kematian hewan uji sesuai dengan konsentrasi yang saya sebutkan pada hasil uji. Jadi tahap kesimpulan ini merupakan akhir dari presentasi saya mengenai hasil review jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akar Tuba terhadap Mortalitas Benih Ikan Nila Oreochromis sp yang ditulis oleh Henry F. Riyadi, Dian Mutiara, dan Ita Emilia. Jadi ketiga orang-orang ini merupakan peneliti-peneliti hebat karena telah menemukan pengaruh dari toksisitas atau dampak dari toksisitas akar tuba terhadap mortalitas benih ikan nila. Jadi uji toksisitas ini juga dapat memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budidaya perikanan. Oleh karena itu, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan atau mereview jurnal ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.